Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallah fi sirri wa aliyah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermajelis, bermuajahah. Semoga kita mendapatkan bagian dari sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah mudahkan jalannya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih di bulan Dzulhijjah, bulan Rabiul Awal, masih di bulan Rabiul Awal kita bisa bersama-sama mempelajari seri kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin masih dalam perang Badar, perang yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan puasa pertama kaum muslimin. Apa? Itu kenapa di Mekah ada masjid namanya Masjidil Haram? Kalau saya Haram itu tidak halal. Ya, Haram itu Masjidil Haram artinya masjid yang mulia, yang mulia. Haram, Haram itu artinya mulia. Ya. Nah, ya. Beda ya, beda. Masjidil Haram. Kenapa disebut haram? Haram itu di sana diharamkan berbuat maksiat, ya. Diharamkan ya, berburu ya. Itu ada haram di situ adalah bentuk kemuliaan tempat itu karena di sana Allah Subhanahu wa taala melarang perkataan keji, segala macam kemaksiatan, termasuk Masjidil Haram itu orang kafir tidak boleh masuk. Kalau jenengan nanti haji ada tulisannya. Kalau mau lewat jalan, kalau mau ke arah Masjidil Haram, tanah suci itu, kalau yang non muslim belok, tidak boleh masuk itu. Kalau di Riyadh, di Jeddah itu masih ada orang yang non muslim. Tapi kalau di Masjidil Haram tidak. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dalam perang Badar, perang yang menjadi penentu kaum muslimin. Di sana banyak terjadi kisah-kisah yang menakjubkan. Kisah-kisah atau pesona-pesona iman di halaman 13. Ini bagian dari rangkaian kisah dalam perang Badar. Bu'ista bil haqqi wal adl. Nabi diutus dengan kebenaran dan keadilan. Wa qafa rasul fi ghazwati Badrin bi qadibin fi yadihi. Nabi membariskan pasukan Badar itu, beliau membawa tongkat. Famara bisawadin ibnu Ghaziyah wa huwa farijum minasaf. Maka beliau melewati seorang bernama Sawad bin Ghaziyah. Beliau ini safnya ini ya, barisannya ini tidak rapi. Beliau keluar dari barisan. Fadarabahu
bil qadibi fi batnihi. Kemudian Nabi memukul perutnya karena tidak lurus barisannya. Wa qala lahu istaqim ya sawab, luruskan ya sawab. Faqala aujatani ya Rasulullah, maka Sawat berkata, ya Rasul, engkau telah menyakitiku. Aujatani ya Rasulullah, wa qad bu'ista bil haqq wal adl, dan sungguh engkau diutus dengan kebenaran dan keadilan. Fa'akidni min nafsika, maka saya ingin membalas engkau ya Rasul. Ini Nabi itu diutus dengan kebenaran dan keadilan, maka sahabat itu tidak terima. Beliau ingin membalas Rasulullah SAW tentang perlakuan beliau kepada sahabat, yaitu memukul perutnya. Fakassafa Rasul SAW al-anbatnihi, kemudian Rasul itu membuka bajunya, ya. Fakassafa itu menyingkap apa? Bajunya. Wa qala istaqit ya Sawat, balaslah, pukullah saya ya Sawat. Fa'taqatahu Sawat, ternyata Sawat malah memeluk perut Nabi. Wa qabbala batnahu, dan ternyata Sawat malah mencium perut Nabi. Faqala alaihi salatu wassalam, ma hamalaka ala dzalik, kenapa engkau berbuat seperti itu ya Sawat? Faqala ya Rasulullah, aratu an yakuna akhiral ahdi ayyamassa jilduka fada'alahu bi khair. Ternyata Sawat punya maksud, ya Rasulullah, saya ingin di akhir hidupku ini kulitku bersentuhan dengan kulit. Fada'alahu bi khair, kemudian Nabi mendoakan kebaikan kepada Sawat. Ini salah satu pesona iman dari dalam perang Badar. Termasuk adiknya Umar bin Abi Waqqas, namanya Umair bin Abi Waqqas. Waktu itu usia beliau masih kecil, Pak. Masih kecil itu otomatis tidak boleh berangkat perang Badar. Ternyata beliau ikut tanpa sepengetahuan Nabi. Kalau Nabi memeriksa apa namanya, pasukan yang di depan mengecek, beliau lari ke belakang supaya tidak terlihat Nabi. Beliau meriksa di belakang, Umar itu lari ke depan. Tapi Nabi akhirnya memanggil satu-satu ngecek pasukan. Beliau itu orang yang teliti, cek satu-satu. Ternyata ketemu Umar. Umar itu pedangnya aja masih ngelengser tanah karena usianya masih kecil. Disuruh pulang oleh Nabi malah menangis. Maka Nabi izinkan Umar ikut perang Badar dan beliau menjadi salah satu syuhada perang Badar. Kisah selanjutnya adalah kisahnya Ukasah bin Mihsan. Ukasah ini tatkala perang Badar, pedang beliau patah. Maka Nabi memberi satu ranting pohon, satu buah ranting. Ternyata ranting itu jadi pedang, maka disebut al-aun namanya pedang. Ranting itu jadi pedang. Yang pedang itu masih dibawa oleh Ukasah bin Mihsan sampai nanti beliau gugur di perang Yamamah dalam memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzab sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pesona-pesona iman di dalam perang Badar. Termasuk salah satu pesona iman dalam perang Badar, Nabi bersabda dalam perang Badar ini, jangan ada yang membunuh Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi paman Nabi Abbas ini juga ikut perang Badar, tetapi di barisannya orang Quraisy, karena Bani Hashim dipaksa Abu Jahal untuk ikut. Maka Abu Hudzaifah bin Utbah
mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau biarkan kami membunuh bapak kami, membunuh paman kami, membunuh saudara kami. Tapi kenapa kami tidak boleh membunuh Abbas? Kalau saya ketemu Abbas, akan saya tebas dia dengan pedang." Maka Nabi mengatakan, "Ya Umar, apakah dia layak menebas paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Maka Abu Dzaifah menyesal. Beliau mengatakan, "Saya tidak selamat dari ucapan saya sebelum saya syahid dalam peperangan." Ternyata beliau gugur di dalam perang Yamamah setelah sepeninggal Nabi. Kenapa Abu Dzaifah berkata begitu? Karena bapaknya yang bernama Utbah bin Abi Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini bapaknya ikut dalam perang Badar dan menjadi bagian musuh dan terbunuh dalam perang Badar. Maka ketika bapaknya itu dimasukkan ke sumur Badar, dia menangis. Ditanya Nabi, "Kenapa engkau menangis ya Abdullah bin Utbah bin Rabi'ah? Apakah engkau menangisi bapakmu?" Maka Abdullah mengatakan, "Kalau kematian bapak saya itu sesuatu kepastian, yang saya tangisi ini saya berharap sebelum bapak saya ini meninggal dia masuk Islam, karena saya mengakui kecerdasan dan kepintaran ayah saya. Tapi ternyata bapak saya meninggal dalam kondisi tidak mendapatkan hidayah dan salah satu orang yang terbunuh di dalam perang Badar." Ayo lepas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar ini perang antara iman. Abu Bakar punya niat membunuh anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar. Begitu pula Abdurrahman punya niat untuk membunuh Abu Bakar. Bapak dan anak bertemu dalam perang Badar. Satu musyrik, satu muslim. Siapa itu Pak? Ukel bertemu dengan Ali. Ukel ikut barisan orang kafir, Ali barisan Nabi, kakak beradik. Umar bin Khattab bertemu dengan pamannya. Ubaidah bin Jarrah bertemu bapaknya di perang Badar. Masya Allah, ini perang Badar ini perang seperti antara Pendowo melawan Kurawa. Anak dan bapak ketemu di medan pertempuran. Tanpa sengaja Ubaidah bin Jarrah ya membunuh bapaknya di perang Badar. Maka ya oleh yang dirahmati Allah SWT, nanti jangan baca surat Al-Mujadalah yang terakhir tentang bagaimana nikmatnya iman yang ditunjukkan di dalam perang Badar. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk halaman 14. Iktidau asra Badrin. Tebusan untuk tawanan Badar. Jadi yang tertawan itu ada sekitar 70 orang. Ya, 70 orang. Sebelum saya membahas ini, perang Badar perang pertama dalam Islam yang diikuti Rasul dan mendapatkan kemenangan yang gemilang. Tapi di balik kemenangan itu ternyata perang Badar itu nyaris menjadi kekalahan kaum muslimin, karena dalam perang Badar kaum muslimin terpecah menjadi 3 gara-gara rampasan perang. Jadi Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal, "Yas'alunaka 'anil anfal." Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang rampasan perang. Betul, Pak? Di mana-mana kaum muslimin itu tidak bisa dikalahkan. Kalahnya cuma dengan harta. Demi Allah, kaum muslimin terusir dari Spanyol, Portugis. Padahal kaum muslimin itu menguasai Spanyol, Portugis itu selama 8 abad. 8 abad. Dan kaum muslimin itu satu-satunya yang menemukan benua Amerika. Hari ini para ilmuwan tidak jujur.
tidak jujur dalam sejarah di mana kaum muslimin menemukan benua Amerika. Christopher Columbus tatkala ingin menembus Amerika, Christopher Columbus itu minta kepada kaum muslimin yaitu bukunya Al-Mas'udi. Al-Mas'udi itu bukunya itu isinya adalah peta di mana sebelum beliau menulis ada seorang kaum muslimin yang beliau ini ya bisa mencapai benua Amerika, dan oleh Al-Mas'udi itu perjalanannya ditulis dalam sebuah buku, dan di situ juga ada petanya dimulai dari Walbeck sampai ketemu Amerika. Maka Christopher Columbus itu sama, dia mengambil rute sama sesuai dengan buku itu, titik tolaknya di mana sampai titik ketemunya. Maka kita melihat bagaimana tulisan yang ditulis Columbus tentang pengakuan beliau bahwa beliau menemukan ya di benua Amerika ini perkampungan muslim. Ada masjid ya, ada perkampungan kaum muslimin ya. Maka dalam bukunya Al-Mas'udi itu disebut Bahru Dulumat, kaum muslimin menembus Bahru Dulumat, laut yang gelap, yang sekarang namanya Samudra Atlantik ya. Karena dulu gelap gak kelihatan ya. Diterjang dengan kapal dan kaum muslimin masuk Amerika lewat Spanyol, pulang dari Amerika mendapatkan emas yang banyak. Maka Masya Allah, kaum muslimin itu menguasai Andalusia, Spanyol dan Portugal itu selama 8 abad. 8 abad itu 800 tahun ya, beda dengan Belanda 3,5 abad. 8 abad demi Allah kaum muslimin itu terusir dari benua Eropa yang di Spanyol dan Portugal itu. Tatkala Ratu Isabella dari kerajaan Antagun itu masuk menancapkan salib besar di Istana Hamro di Cordoba. Oh, jangan ke Spanyol ada sekarang Istana Merah itu. Istananya kaum muslimin yang terakhir, Istana Hamro itu ditaruh salib besar itu gara-gara apa? Gara-gara kaum muslimin itu yang di kepalanya adalah dunia. Tatkala kaum muslimin itu gandrung dengan dunia, pasti dia kalah. Demi Allah, termasuk Baghdad jatuh ke tangan Genghis Khan, ke tangan pasukan Tartar itu bukan karena hebatnya Tartar, bukan karena tidak mampunya Khalifah Bani Abbasiyah membendung invasi Tartar, tapi kaum muslimin di saat itu baru gandrung dengan dunia. Maka Nabi mengatakan hubbud dunya karahiyatul maut. Cinta dunia ini biasanya kena penyakit wahan. Wahan itu cinta dunia dan takut mati. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau penyakit wahan sudah menjalar, maka musibah. Maka sahabat ini pecah menjadi 3 bagian gara-gara harta. Satu, yang di front depan mengatakan saya minta bagian yang lebih banyak. Yang front belakang yang mengejar musuh, saya yang lebih penting, saya minta yang lebih banyak. Yang menjaga Nabi di belakang, yang menjaga kemah Nabi mengatakan saya ini yang paling utama karena kami yang menjaga orang yang paling penting, maka bagian saya yang paling banyak. Maka Allah berfirman, yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah mengatakan, fattaqullah wa aslihu data bainikum. Bertakwalah engkau kepada Allah dan sambunglah hubungan dengan saudaramu. Betul Pak? Itu nasihat Allah. Pertama suruh bertakwa, yang kedua suruh menjalin hubungan. Kenapa Pak? Karena harta itu bikin pecah persaudaraan. Gara-gara warisan, gara-gara beda patok itu aja geger antara adik dan kakak. Karena harta itu
bikin orang itu apa? Pecah ya. Maka Allah mengatakan wa aslihu data bainakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Anfal, baru masalah pembagian harta rampasan itu baru di ayat yang ke-42 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Baru Allah mengatakan bagian ghanimah itu 1/5 untuk Nabi, sisanya 2 bagian untuk pejalan kaki, satu bagian untuk pejalan kaki, 2 bagian untuk yang naik kendaraan. Ini ya. Maka baru ayat yang ke-42. Maka sahabat itu disuruh mendengarkan nasihat Allah 40 ayat tentang masalah harta. Maka perlu diingat Allah Subhanahu wa taala menegur keras karena apa? Dalam perang Badar ini aslinya para sahabat itu satu sudah tidak punya mental, sebagaimana Allah mengatakan kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Allah perintahkan mereka keluar dari rumahnya dengan kebenaran karena pasti menang, tapi sebagian dari kaum muslimin tidak mau. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka mendebat kepadamu wahai Muhammad, padahal telah jelas jalan kemenangan. Para sahabat itu mendebat Nabi, seakan-akan mereka itu digiring kepada kematian. Kenapa? Mental sahabat waktu itu yang diincar cuma kafilah dagangnya orang Quraisy yang pulang dari Syam. Tidak kepingin bertemu pasukannya Abu Jahal. Ini teguran Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni witukum bi alfi minal malaikati murdifin. Sampai Nabi itu istighosah minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengabulkan dan Allah mengirim 1000 malaikat. Padahal jumlahnya musuh juga 1000. 1 banding 1 dengan malaikat. Jadi apa? Aslinya sahabat itu tidak ngapa-ngapa. Mereka capek, terbunuh itu asli nggak apa-apa. Tapi kok sudah menang, mereka minta bagian harta. Ini masalahnya. Maka ini perlu kita pahami betul bahwa harta ini kadang-kadang menjadi pemecah kekuatan kaum muslimin di mana-mana itu. Kalau sudah berhasil, biasanya orang itu minta jatah, menganggap dia punya andil, minta balas jasa. Ibtida'u asra badrin, istisyaru rasul ashabahu fima yaf'alu bi asra badrin fa asara alai Umar bi qatlihim wa asara alai Abu Bakrin ayyub qiyahum wa yadkhu minhum fida wa yakuna quwwatan lil muslimina alal musyrikin. Nabi bermusyawarah tentang tawanan-tawanan perang Badar. Mau diapakan tawanan ini? Maka Umar bin Khattab punya pendapat, tawanan itu biqatlihim, kita bunuh mereka ya Rasul, karena mereka juga memerangi kita. Wa asara alai Abu Bakrin ayyubqiyahum wa ya'khudhu minhum fida. Tapi Abu Bakar punya usul lain, ya Rasul, jangan dibunuh ya. Tapi mereka ini suruh nebus dengan harta, dan harta itu bisa menjadi kekuatan kaum muslimin dalam menghadapi orang-orang musyrik. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah Subhanahu wa taala memuji Abu Bakar dengan firman Allah, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Dan Umar bin Khattab pun juga dipuji Nabi dengan firman Allah, "Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyar." Doanya Nabi Nuh. Nabi Nuh pernah berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan di muka bumi ini satupun dari orang-orang kafir." Maka dua-duanya itu mendapatkan pujian dari Nabi, dua usul itu. Tapi ternyata di bait yang kedua, fawaqar Rasul ro'a Abi Bakrin. Ternyata Nabi lebih memilih pendapatnya Abu Bakar. Wa amara Allah yuflita atun illa bil fida wa kana min arba'ati alaf illa alafin dirham. Maka mereka suruh menebus keluarganya 400.000 dirham sampai 4.000 dirham sampai 1.000 dirham. Tebusan lagi. 4.000 dirham itu sama dengan 400 dinar, itu paling banyak. 1 dinar 2,5 gram emas. 4,5 gram emas ya. 1 dinar itu 4,5 gram. Jadi 1 dinar itu kira-kira hampir 3 juta. Kalau itu 400 dinar, berarti satu orang tebusannya 1,2 miliar yang kaya. Yang paling sedikit tebusannya 1.000. Berarti 100 dinar ya. Senilai berapa? Sekitar mungkin ya, kalau 3 juta kali 100 ya 300 juta tebusannya. Jadi tebusan bagi tawanan badan ya. Amal fuqara fi faman yuhsinul qiraah wal kitabah a'ta'ar rasul asratan min sibyan al Madinah wa yu'allimuhum wa kana dzalika fida'ah. Tapi bagi orang-orang kafir yang miskin, tidak punya uang untuk menebus, dan dia bisa baca dan tulis, maka Nabi a'ta'ur rasul asra min sibyan al Madinah. Nabi menyerahkan 10 anak Madinah yu'allimuhum untuk diajari baca dan tulis. Ini bagi orang yang bagi orang musyrik yang tertangkap, yang dia fuqara, tidak punya uang untuk menebus, tebusannya adalah ngajari baca dan tulis. Ini ya. Tapi ternyata ada yang tidak bisa baca dan tulis. Akhirnya Nabi membebaskan cuma-cuma. Contohnya adalah besan Nabi. Besan Nabi juga tangkap gabung dengan orang musyrik. Namanya Abu As. Abu As itu besannya Rasul. Abu As ini istrinya Zainab binti Muhammad. Maka Nabi berkata kepada Abu As, "Ya Abu As, ya, kamu saya bebaskan dengan syarat." Syaratnya itu apa? Istrimu, yaitu Zainab, dilepas untuk hijrah ke Madinah. Karena istrinya waktu itu Zainab anak Nabi itu masih tertahan di kota Mekah. Dan waktu itu Zainab mendengar suaminya ketangkap. Zainab mengirim kepada Nabi kalung, kalung yang membuat Nabi itu menangis. Ternyata itu adalah kalung ibunya Khadijah. Sehingga Nabi membebaskan Abu As cuma-cuma, tapi anaknya suruh membawa ke Madinah. Karena apa? Pernikahannya batal. Karena apa? Turun ayat tentang tidak boleh orang muslimah menikah dengan musyrik. Walaupun akhirnya selang berapa tahun kemudian Abu As masuk Islam dan Nabi nikahkan kembali dengan anaknya Zainab binti Muhammad. Nah, ini ya Masya Allah ya. Ini perang iman, betul loh, perang Badar. Maka Mus'ab bin Umair itu
ternyata bertemu adiknya Pak Aziz bin Umar, dan adiknya ditawan oleh orang Ansor. Maka Umar mengatakan ketika ketemu adiknya, dia bilang kepada yang nawar, ini adikku itu ibunya kaya. Kalau engkau minta tebusan, mintalah tebusan yang paling banyak. Masya Allah ya. Padahal adik dewe Pak. Maka adik mengatakan, padahal kita saudara. Maka Mus'ab mengatakan, yang menawanmu itu juga saudara saya. Saudara muslim yang lebih kuat ikatan imannya. Maka Aziz bin Umar ini ditebus oleh ibunya dengan tebusan yang paling tinggi, 4.000 dirham ya. 4.000 dirham. Ikhwan kalimat wa Islam. Tapi ternyata di antara kawanan itu juga ada yang dieksekusi mati Nabi Muhammad. Satu namanya adalah Nadhr bin Haris. Jadi Nadhr bin Haris itu orang yang selalu menyerang Nabi dengan syair tatkala di Mekah. Tatkala Nabi kumpul dengan orang-orang untuk dakwah, gara-gara datang Nadhr bin Haris ini, orang-orang dipengaruhi untuk tidak mendengar Nabi Muhammad. Kalau Abu Jahal itu menyerang Nabi dengan fisik, dengan kasar, beda dengan Nadhr bin Haris. Dia dengan intelektualnya dia menyerang Nabi. Maka Nabi meminta Hamzah untuk mengeksekusi mati Nadhr bin Haris karena beliau termasuk penjahat perang. Orang yang menyerang Nabi, sering menyerang tatkala berada di Mekah. Yang kedua yang dieksekusi mati Nabi adalah Utbah bin Mu'aid. Karena Utbah bin Mu'aid ini tatkala Nabi sholat sujud, punggungnya Nabi ditaruh ari-ari unta sampai mereka tertawa terbahak-bahak ya. Ari-ari unta diletakkan di punggung Nabi, dan waktu Nabi akhirnya dibersihkan oleh anaknya Fatimah itu, kemudian Nabi bangun dan Nabi mendoakan kejelekan, laknat kepada orang-orang Quraisy. Maka kalau ketemu di perang Badar dia tertawa, dia bagian yang mendapatkan hukuman mati karena dia bagian dari penjahat perang namanya Utbah bin Mu'aid. Ada dua orang yang dieksekusi tatkala perang Badar. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk al-masru'at. Ini penting, Pak. Tentang syariat-syariat yang turun pada tahun 2 Hijriah. Fi sanati saniyah min hijrah tahawwalat qiblah min Baitul Maqdis ila Ka'bah. Terjadi perpindahan kiblat. Dulu kiblat kaum muslimin itu Baitul Maqdis, pindah ke Ka'bah. Pada andola muslimun yastakbiluna Baitul Maqdis sita asyara syahran. Setelah kaum muslimin itu menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Berarti kaum muslimin pernah menghadap kiblat Baitul Maqdis itu 1 tahun lebih 4 bulan. Wa fi syahri Sya'ban aujaballah shauma Ramadan 'alal muslimin. Maka di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah Allah wajibkan puasa Ramadan. Jadi apa Bapak? Perang Badar itu adalah perang kaum muslimin dalam kondisi puasa pertama, ya. Puasa Ramadan baru disyariatkan tatkala perang Badar. Liyadzu qasaim siddatul ju' wal atas fatalina nafsahu wa yashhada khulquhu wa yashabu alaihi badlul shadaqah. Begitu pula tahun 2 Hijriah tatkala selesai perang Badar, kemudian puasa Ramadan, tanggal 1 Syawal menjadi sholat Idul Fitri pertama kaum muslimin dan menjadi zakat fitrah pertama bagi kaum muslimin. Ini terjadi pada tahun 2 Hijriah. Termasuk syariat haji, syariat
zakat ya, termasuk syariat puasa ini baru Allah wajibkan pada tahun 2 Hijriah. Usia Nabi sudah masuk usia berapa? 55 tahun ya. Jadi Nabi puasa pertama selama 1 bulan penuh, usia Nabi 55 tahun. 55 ya. Monggo ada pertanyaan sebelum kami lanjutkan. Kalau ditanyakan tentang Ghazwatul Badar, perang yang diikuti langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi penentu kemenangan kaum muslimin. Sebagai penutup kami, tatkala perang Badar selesai, kaum musyrikin mendapatkan kabar kekalahan. Kabar apa? Kabar kekalahan dalam perang Badar. Dan orang yang paling terpukul atas kekalahan perang Badar adalah paman Nabi, Abu Lahab. Jadi Abu Lahab tatkala mendengar kekalahan itu, Abu Lahab itu marah betul. Marah, akhirnya Abu Lahab itu depresi. Sesuai dengan firman Allah, mutu bi ghaidikum, matilah dengan kemarahanmu. Maka perlu diingat, emosi itu lebih dekat dengan kematian. Karena orang emosi itu bisa menyebabkan stres, depresi, ya. Maka kita dilarang, kita disuruh menahan emosi. Bahkan dibalghoid, ya, menahan emosi. Itu menimbulkan penyakit. Akhirnya apa? Abu Lahab sakit gara-gara mikir, marah, jengkel. Karena Abu Lahab itu kan tidak ikut perang, tapi beliau menjadi donatur apa? Peperangan. Ternyata dia dapat cerita Abu Jahal mati, Sofyan bin Umayyah mati, ya. Utbah bin Mu'id mati, Abul Bukhtari meninggal, ya. Utbah bin Rabi'ah meninggal, ya. Walid bin Utbah mati juga, ya. Terus apa? Syaibah bin Utbah juga mati. Abu Lahab jengkel, sakit. Kemudian selang 3 hari Abu Lahab mati dalam kondisi marah, jengkel, depresi, dan matinya mengeluarkan bau busuk. Tidak ada yang mau menguburkan jenazahnya, kecuali jenazahnya itu didorong pakai kayu, dimasukkan ke lubang saking baunya, kemudian dilempari batu, ya, untuk menutup liang lahat. Ini Abu Lahab matinya sangat mengerikan. Kalau jangan baca kitab, saya lupa nama kitabnya yang kemarin dibaca oleh Gus Koyum, ya. Kitab Al-Jaza min Jinsul Amal. Al-Jaza min Jinsul Amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Dalam kitab Al-Jaza min Jinsul Amal itu ada kisah Ataturk Mustafa Kemal Pasha yang menjadi presiden pertama Turki. Disebut Ataturk karena bapak Turki. Matinya mengerikan. Matinya kena penyakit spesies Raja Singa, penyakit kelamin, dan kulitnya, masya Allah, dia berteriak-teriak kalau dia kepanasan, suruh ngasih air, suruh naruh di luar, baunya juga gak enak, ya. Itu sesuai dengan balasan dia. Ataturk ini adalah orang yang menghapus syiar-syiar Islam di Turki, yang menjatuhkan Khalifah Raja Abdul Hamid II, ya, yang mengganti adzan dengan bahasa Turki, menutup madrasah-madrasah, menutup pengadilan-pengadilan syariat, ya, mengadakan acara jamuan dengan khomer. Mengenai istrinya yang pakai jilbab pun ditanggalkan jilbabnya, ya. Ini Ataturk yang dia merubah tatanan keislaman di Turki yang menjadi simbol khalifah terakhir Bani Utsmaniyah, dirubah
menjadi negara sekuler, liberal yang sangat liberal. Maka Allah Subhanahu wa taala hinakan jenazahnya. Maka pantas kalau kaum muslimin di Indonesia menolak salah satu jalan di Menteng dinamai jalan Ataturk, karena Allah hinakan Ataturk sehina-hinanya. Dia jual Azerbaijan ke Rusia dan masih banyak sekali dosa Ataturk kepada kaum muslimin. Maka ya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting al jaza min jinsul amal. Sebelum kami tutup, saya sangat sedih Pak, tadi saya baca berita ada orang Magelang yang menyerahkan ibunya. Ibunya itu usianya 65, diserahkan ke panti jompo di Malang. Saya baca perjanjiannya itu. Ada anaknya tiga sudah tidak mampu ngurusi orang tuanya karena sibuk. Alasannya sibuk, diserahkan panti jompo di Malang, dan saking jengkelnya panti jompo itu anak ya lihat anaknya terlalu sehat-sehat, maka panti jompo mengatakan menggratiskan semua biaya, dan nanti kalau mati ibunya dimakamkan dengan cara muslim. Masalah jengkelnya. Dan orang-orang seperti itu nanti juga akan dibalas dengan anak-anaknya, karena sesuai dengan kaidah al jaza min jinsul amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Pasti anak-anaknya juga akan berbuat sebagaimana yang diperbuat dia kepada orang tuanya. Karena kejadian di Arab, ada orang tua itu dibawa ke gunung, Pak. Mau didorong kemana? Ke jurang. Setelah ada orang yang menyelamatkannya, orang tua itu mengatakan biarkan anak saya berbuat seperti itu, karena dulu saya juga pernah berbuat kepada bapak saya. Maka sama. Itu namanya al jaza min jinsul amal. Ya. Bala itu ditulis di dalam kitab al jaza min jinsul amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Yang menanam ya menuai ya. Ini balasannya tidak akan jauh beda. Maka mari kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih ada, dengan sebaik-baiknya, karena nanti kita akan mendapatkan balasan yang sama yang akan dilakukan oleh anak putu kita kepada kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.